Selamat pagi anak-anak. Coba tes di mute mikrofonnya, sudah bisa? Jawab pertanyaan Ibu sudah bisa? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, terima kasih. Nggih, untuk hari ini pertemuan kita agama Hindu dan Budi Pekerti ya. Sebelum Ibu mulai pelajaran, mari kita ucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Nggih. Ibu harapkan semua sudah hadir dalam kegiatan video conference hari ini dalam mata pelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti. Ya, semoga di kegiatan hari ini di masa yang masih dalam keadaan pandemi, kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap jaga kondisi. Walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat dalam pembelajaran daring. Ya, jangan sampai kalian yang namanya untuk malas belajar walaupun kita dalam keadaan daring. Tetap semangat dalam mengikuti pelajaran daring seperti itu, nggih. Nah, minggu lalu itu sudah masuk dalam pelajaran membahas tentang zaman prasejarah dan sejarah agama Hindu di dunia. Nah, sekarang setelah itu dibahas, Ibu di sini ingin bertanya kepada kalian, siapa yang masih ingat ya? Siapa yang masih ingat mengapa agama kita itu disebut agama Hindu? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang masih ingat? Silakan. Ada yang masih ingat kenapa agama kita disebut dengan agama Hindu? Itu dalam pelajaran minggu lalu. Ya. Nah, jadi pada awalnya agama Hindu itu merujuk pada masyarakat yang hidup di wilayah Sungai Sindhu ya. Nah, dengan sebutan Sanatana Dharma. Ya, sebelum agama Hindu tuh disebut agama Hindu itu disebut agama Sanatana Dharma. Yang artinya itu adalah kebenaran yang kekal abadi. Nah, jadi setelah itu masyarakat di sekitar lembah Sungai Sindhu yang mengatur dan menganut ajaran Weda ini disebut oleh orang-orang Persia sebagai orang Hindu. Nggak ada H atau S-nya, Hindu. Nah, lalu lama-kelamaan Hindu menjadi Hindu seperti itu. Dan agama kita sampai sekarang disebut dengan agama Hindu. Seperti itu ya. Nah, kali ini Ibu akan menampilkan gambar. Ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan gambar yang nomor 1 ini di mana nih? Tentang apa ini? Foto apa ini? Gambar apa ini? Siapa yang bisa? Di mana ini? Siapa yang pernah ke sini? Ada yang tahu? Coba dibuka. Coba di mute. Gambar yang nomor 1 tentang gambar apa ini?
Coba di-mute. Silakan coba Juliantini. Gambar apa ini Juliantini? Selamat pagi, Bu. Ya. Apa ini? Pernah ke sini nggak? Tahu tempat ini nggak? Belum pernah ke sana, tapi kayaknya di Tampak Sireng itu, Bu, Gunung Kawi. Ya, benar sekali. Ini adalah arca di bukan arca, ini candi yang ada di Gunung Kawi, ya. Kawi. Yang gambar nomor 2. Ini gambar tentang apa nih? Nah, masih dekat nih tempatnya dengan yang di Gunung Kawi. Siapa yang tahu? Nah, gambar yang nomor 2 ini adalah apa? Ini tempatnya di museum di Pejeng, ya. Ya, museum di Pejeng ini adalah nekara seperti itu, ya, yang terbuat dari perunggu. Gambar nomor 3. Ini adalah tentang apa? Seperti gambar apa ini? Coba di muka mute-nya. Jawab. Yuantari. Kalau nggak salah itu kapak lonjong nggak, Bu? Ya, benar sekali. Ini adalah kapak lonjong. Gambar yang nomor 4. Kalau nggak salah, prasasti. Ya, lebih keras suaranya. Kalau nggak salah itu gambar prasasti. Ya, benar sekali. Ini adalah gambar prasasti. Kenapa Ibu memberikan gambaran 1, 2, 3, dan 4? Karena ini adalah tentang, ya, ini adalah peninggalan sejarah agama Hindu seperti itu, ya. Yang kali ini, pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia. Nah, dengan tujuan pembelajaran kali ini adalah, ya, melalui pembelajaran daring atau video conference, peserta didik yang pertama dapat menjelaskan teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Ya, yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan bukti-bukti monumental peninggalan prasejarah dan sejarah agama Hindu di Indonesia. Seperti itu. Ya. Oke, pembahasan yang pertama yaitu teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Ya. Teori yang pertama adalah teori Brahmana. Ya, teori ini dikemukakan oleh Van Leur, di mana teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Sebab pada waktu itu hanya kaum Brahmana yang mempunyai hak untuk membaca kitab dan kitab suci Weda. Sehingga hanya kasta Brahmana lah yang memahami ajaran agama Hindu secara utuh dan benar. Seperti itu. Selanjutnya ada teori kesatria. Ya, teori kesatria ini dikemukakan oleh Booth. Ya, teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu dan kebudayaan Hindu itu ada ke wilayah Indonesia dilakukan oleh orang-orang kesatria. Seperti itu, para prajurit. Ya. Mereka melarikan diri. Ya. Mereka itu melarikan diri ke Indonesia.
Ya, nah di sana terjadi kekacauan politik, di India terjadi kekacauan politik, dan di Indonesia ksatria ini kemudian membentuk koloni dan penyebaran Hindu. Teori ini disebut juga teori kolonisasi, seperti itu. Selanjutnya, teori Waisya. Nah, teori Waisya, teori ini dikemukakan oleh N.J. Krum dan Mukherjee. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia itu dibawa oleh orang-orang India dari kasta Waisya. Ya, kasta Waisya ini gambarannya, pedagang. Yang merupakan pedagang, para pedagang ini tinggal selama 6 bulan untuk menunggu angin muson. Dan sebagian menikah dengan penduduk Indonesia. Sambil menyebarkan agama Hindu di sana, di Indonesia ya. Selanjutnya teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Krum. Oleh Van Weber. Ya, teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu dibawa oleh para orang buangan atau berkasta Sudra. Nah, jadi teori ini sangat lemah ya, karena pada dasarnya kebudayaan Hindu itu bukanlah milik mereka, bukanlah cangkupan mereka, karena kasta Sudra itu dikatakan kasta yang lemah seperti itu, tidak memiliki yang namanya ilmu pengetahuan, pengalaman seperti itu, apalagi memiliki yang namanya ajaran agama. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, teori arus balik. Menyatakan bahwa orang Indonesia pergi ke India untuk belajar agama Hindu dan kemudian kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama tersebut. Ya, menyebarkan agama Hindu kembali di Indonesia. Ini artinya setelah orang-orang Indonesia itu belajar ke India, memperdalami ilmu agamanya, orang-orang dari Indonesia itu kembali orang-orang dari Indonesia itu kembali ke Indonesia untuk menyebarkan agamanya lagi di Indonesia. Seperti itu. Nah, itu 5 teori yang di sini diterapkan di Indonesia, bahwa kelima teori ini itu ada kekurangan dan kelebihannya. Ya, 5 teori ini ada kekurangan dan kelebihannya. Itu. Namun dari kelima teori ini, ya, ya, teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, itu, dan teori arus balik. Teori arus balik ini masih banyak diterapkan sampai sekarang. Ya, teori arus balik ini masih banyak diterapkan sampai sekarang, di mana banyak orang-orang Indonesia yang beragama Hindu belajar ke India, menempuh ilmu di sana, dan kembali lagi ke Indonesia untuk menerapkan ilmunya di Indonesia. Seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan dari teori-teori di mana penyebaran agama Hindu. Ada pertanyaan untuk teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia? Ada pertanyaan? Tidak? Mungkin nanti ya. Ibu lanjut saja. Nah, kita lanjut yang
pembahasan yang kedua, bukti-bukti monumental peninggalan prasejarah dan sejarah agama Hindu di Indonesia. Nah, di sini Ibu mau bertanya kepada kalian, seperti tadi, siapa di sini pernah yang namanya pergi ke tempat bersejarah, tempat-tempat peninggalan-peninggalan sejarah seperti museum, seperti itu pernah? Pernah. Misalnya pergi ke museum yang ada di Pejeng, yang tinggal di sana. Mungkin ada yang pernah pergi ke sana melihat apa-apa saja peninggalan agama Hindu di museum tersebut. Ada. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya bukti-bukti monumental peninggalan prasejarah dan sejarah agama Hindu di Indonesia. Ya. Nah, bukti-bukti monumental peninggalan prasejarah dan sejarah agama Hindu di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Itu ada peninggalan zaman sejarah, zaman prasejarah dan zaman sejarah. Kali ini Ibu akan membahas peninggalan zaman prasejarah. Ya. Yang pertama itu ada Kapak Genggam. Ya, ini kapak genggam. Ya, mirip gambar seperti kapak, ya kan? Nah, kapak genggam ini biasanya disebut dengan kapak berimbas, ya. Kapak berimbas. Nah, teknik pembuatannya itu masih kasar, ya. Teknik pembuatannya itu masih kasar. Sebagian tajam hanya pada satu sisi saja. Nah, jadi alat ini biasanya ditemukan di wilayah Indonesia, antara lain ada di Sumatera Selatan, Kalian Lampung juga ada, Awang Bangkal juga ada, itu tepatnya di Kalimantan Selatan, terus di Sulawesi Selatan, dan di Trunyan, Bali. Selanjutnya alat serpih. Nah, alat serpih ini bentuknya juga agak tajam. Ini alat ini berfungsi sebagai serut atau gurdi atau penusuk dan pisau. Nah, daerah tempat ditemukannya alat ini ada di daerah di Punung, di Sanggiran, dan Ngandong. Itu. Selanjutnya Sumatralit ini, yang nomor C Sumatralit. Ya, Sumatralit itu nama lain adalah kapak genggam Sumatera. Ya, teknik atau cara pembuatannya adalah lebih halus. Seperti itu. Dari kapak berimbas. Ya, dari kapak berimbas. Bagiannya tajam, sudah ada pada di kedua sisi. Tadi kan hanya satu sisi ini kapak genggamnya. Itu cara penggunaannya masih digenggam. Daerah tempat ditemukannya benda prasejarah ini adalah bertempat di daerah di Lok Semawe, Aceh, dan di Binjai Sumut, Sumatera, ya di Sumatera Utara. Selanjutnya nomor D, beliung persegi. Nah, beliung persegi ini adalah merupakan alat penemuan zaman prasejarah dengan permukaan memanjang dan berbentuk persegi 4. Jadi seluruh permukaan alat tersebutlah digosok halus, ya. Nah, fungsinya itu sebagai cangkul, sedangkan yang berukuran kecil berfungsi sebagai alat pengukir rumah atau pahat. Nah, jadi daerah ditemukannya benda prasejarah ini adalah di Sumatera,
Jawa, Bali juga ada, di Lombok dan Sulawesi. Yang nomor E, kapak lonjong. Nah, kapak lonjong adalah merupakan alat penemuan zaman prasejarah yang berbentuk lonjong. Nah, jadi seluruh permukaan alat tersebut telah digosok halus. Ya, sisi pangkal agak runcing dan diikat pada tangkai. Nah, sisi depan lebih melebar. Jadi alat ini ditemukan di daerah Sulawesi, Flores, Tanimbar, Maluku. Selanjutnya ada nomor F, mata panah. Nah, mata panah ini selain untuk berburu, mata panah digunakan untuk menangkap ikan juga. Daerah ditemukan benda prasejarah ini ada di Gua Lawa, Gua Gede, Gua Petpuruh, ya itu Jawa Timur, dan Gua Cakondo, Gua Tomatoa, Kacicang, itu di Sulawesi Selatan. Selanjutnya nomor G ini alat dari tanah liat atau gerabah. Ya. Nah, jadi mungkin sampai sekarang ada kerajinan seperti ini ya. Gerabah ini dibuat secara sederhana ya. Gerabah ini banyak tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya bangunan megalitikum atau megalitik. Nah, bangunan megalitik ini bangunan yang terbuat dari batu besar. Didirikan untuk keperluan kepercayaan. Bentuk bangunannya ini biasanya tidak terlalu halus seperti itu. Ada hasil-hasil terpenting dari kebudayaan megalitik antara lain ada menhir, ya, ada menhir, terus ada dolmen, ya, ada sarkofagus, itu seperti keranda bentuknya, ya, batu kubur seperti itu, ya, dan punden berundak-undak seperti ini. Selanjutnya ada nekara dari perunggu. Ini tadi Ibu katakan. Nah, nekara dari perunggu ini ditemukan di Pulau Bali, juga ada di Sumatera, di Jawa, juga ada di Selayar dan Kepulauan Kei. Itu. Selanjutnya, peninggalan zaman sejarah. Ya. Peninggalan zaman sejarah itu yang pertama ada di Kutai. Ya, kalian sudah mempelajari sejarah sejarah perkembangan agama Hindu dari SD, SMP, bahkan sekarang SMA juga. Nah, Ibu di sini akan membahas peninggalan-peninggalan apa saja pada zaman sejarah ini, ya, di zaman kerajaan-kerajaan tersebut. Tidak membahas lagi bagaimana sejarah kerajaan tersebut, tetapi hanya membahas peninggalannya seperti apa saja dan apa saja di sana ada. Yang pertama di Kutai. Ada peninggalannya berupa prasasti Yupa. Nah, di sini itu Yupa merupakan salah satu dari peninggalan kerajaan Kutai tertua. Dan benda ini menjadi bukti sejarah dari kerajaan Hindu di Kalimantan. Ya. Ada 7 prasasti Yupa yang masih bisa dilihat hingga kini. Ya. Itu Yupa merupakan tiang batu yang dipakai untuk mengikat kuburan, mengikat korban hewan ataupun manusia yang dipersembahkan pada para dewa. Dan pada tiang batu tersebut terdapat tulisan yang dipahat. Tulisan tersebut ditulis memakai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Selanjutnya Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat
Ini ditemukannya prasasti Ciaruteun. Ya, ini contoh prasasti Ciaruteun yang berisikan telapak kaki Raja Punawarman. Ini telapak kaki Raja Punawarman. Disertai dengan telapak kaki Dewa Wisnu. Seperti itu. Ada penemuan prasasti selanjutnya, itu prasasti Kebon Kopi. Memuat gambar 2 kaki gajah. Di catatannya menceritakan telapak kaki itu adalah telapak kaki gajah yang menjadi tunggangan penguasa Taruman. Seperti Arawata. Selanjutnya ada juga prasasti Jambu memuat pujian terhadap Raja Purnawarman. Raja Purnawarman digambarkan sangat kuat, tidak dapat dikalahkan, selalu berhasil menghancurkan musuh dan selalu menghadiahi jamuan kehormatan bagi mereka yang setia kepadanya. Selanjutnya di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah itu terdapat penemuan prasasti. Ini foto gambar prasasti Canggal adalah peninggal dari dinasti Mataram terakhir di Sanjaya yang berisi pembuatan lingga di desa Kunjara Kunja. Ya, prasasti ini dibuat pada 732 Masehi. Prasasti Tukmas juga ada menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa, berasal dari tahun 650 Masehi. Prasasti ini memuat gambaran atribut Dewa Trimurti. Nah, di Jawa Tengah juga ditemukan yang namanya candi, peninggalan berupa candi. Ya, peninggalan berupa candi. Ya, ini Ibu perlihatkan gambar Candi Prambanan. Ya. Nah, di sini di Jawa Tengah kompleks Candi Prambanan ini ya, itu berada di Yogyakarta. Pembuatannya itu pada abad ke-7 Masehi, ya. Pembuatannya pada abad ke-7 Masehi. Seperti itu. Selanjutnya di Jawa Tengah juga ditemukan itu Candi Dieng, ya. Terus ada juga Candi Canggal, terus Candi Gedong Songo, ya. Itu juga ada di Jawa Tengah. Seperti itu. Candi Mendut juga ada di Jawa Tengah. Selanjutnya di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur itu ditemukannya prasasti Dinoyo mempergunakan huruf Kawi berbahasa Sanskerta, menuliskan angka tahun 760 Masehi yang isinya abad ke-8 kerajaan berpusat di Kanjuruhan dengan pemimpinnya Dewa Simha. Yang kedua itu ditemukannya Arca Resi Agastya. Ini contoh Arca Resi Agastya. Yang dimana yang mendirikannya adalah Raja Gajayana. Untuk tempat pemujaan beliau. Makanya mendirikan Arca Resi Agastya. Nah, di Jawa Timur juga ditemukannya sebuah candi. Peninggalan kerajaan di Jawa Timur adalah Candi Jogo. Ini Candi Jogo gambarannya. Memiliki nama asli Jajagu yang memiliki arti keagungan. Ada destinasi peninggal kerajaan Singosari. Ini lokasinya berbeda di Dusun Jogo, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Malang.
Terus candi ini didirikan sebagai penghormatan kepada Raja Singosari keempat, yaitu Raja Jaya Wisnuwardana. Selain Candi Jogo, ada juga Candi Singosari, Candi Kidal, dan Candi Panataran. Selanjutnya di Bali. Nah, di Bali juga ditemukan prasasti, yaitu prasasti Blanjong. Ya, pada prasasti ini disebutkan kata Wali Dwipa yang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Ya, prasasti ini artinya bertarik, artinya ditemukan 835 saka. Ya. Dan dikeluarkan oleh seorang raja Bali yang bernama Sri Kesari Warma Dewa. Di Bali juga ditemukannya Arca Wisnu bertempat di Pura Desa Badulu Gianyar. Ya. Ini contoh arcanya. Arca tersebut berasal dari abad ke-8 Masehi. Nah, itu dua pembahasan tadi. Nah, dari kedua pembahasan tadi, apakah ada yang bertanya? Kita sudah membahas yang namanya teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Terus yang kedua, kita sudah membahas yang namanya sejarah benda-benda sejarah, ya, peninggalan agama Hindu di Indonesia. Apakah ada yang bertanya? Silakan di mute. Bu, saya mau bertanya. Ya, nomor berapa? Ada namanya siapa? Nama saya Newayana Karisdewanti, nomor 15 dari kelas 12 API 1. Ya. Pertanyaan saya, apa perbedaan peninggalan zaman prasejarah dengan zaman sejarah? Terima kasih. Ye. Bagus sekali pertanyaannya ya untuk Eka. Ibu jawab saja langsung. Perbedaan peninggalan zaman prasejarah dengan zaman sejarah itu adalah zaman prasejarah itu tidak meninggalkan bukti-bukti berupa tulisan. Ya, tidak meninggalkan bukti-bukti berupa tulisan. Namun zaman prasejarah itu meninggalkan benda-benda atau alat-alat hasil kebudayaan manusia, ya, yang bisa disebut dengan artefak. Ya, jadi sudah jelas sekali. Zaman sejarah itu bukti-bukti peninggalannya lebih banyak berupa tulisan seperti prasasti. Karena ya zaman prasejarah itu ingat, ini perbedaannya. Zaman prasejarah itu belum mengenal tulisan. Sama sekali manusia yang hidup pada zaman prasejarah belum mengenal tulisan. Namun manusia pada zaman sejarah itu sudah mengenal tulisan. Seperti itu. Itu perbedaannya. Ya, sudah jelas Eka? Sudah, Bu. Terima kasih. Nih. Ada lagi yang mau bertanya? Ada, Bu. Ya, nomor berapa? Nama saya Putustiari dari kelas 12 AP 1, nomor absen 27. Nih. Silakan. Pertanyaan saya, teori yang paling tepat dan dapat diterima dalam penyebaran agama Hindu di Indonesia itu teori yang mana ya, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaannya, Setiari ya. Oke, Ibu jawab saja langsung. Nah, dari kelima teori tersebut, teori yang paling tepat dan dapat diterima yaitu adalah teori Brahmana. Kenapa?
Ya, kenapa? Karena pertama, ya, dari semua itu hanya kaum Brahmana lah di sana ajaran agama Hindu bisa diberikan. Kaum Brahmana memberikan ajaran-ajaran agama Hindu, ya. Jadi asumsinya adalah kaum Brahmana itu merupakan kaum yang bisa yang namanya memberikan ilmu-ilmu agama, menerapkan ajaran agama, membahas atau memberikan pelajaran-pelajaran kitab suci kita, ya. Jadi kegiatan ritual juga dilaksanakan oleh para kaum Brahmana, ya. Jadi sudah jelas sekali di sini bahwa kaum Brahmanalah atau teori Brahmanalah yang paling tepat untuk kita bisa terima, di mana kita di kehidupan sekarang ajaran agama, terus kehidupan agama juga tidak terlepas dari yang namanya ritual, dan ajaran agama itu terlahir dari diajarkan oleh kaum-kaum Brahmana, seperti itu. Sudah bisa diterima, Setiari? Siap, bisa, Bu. Oke, terima kasih. Ya. Nah, ada yang tanya lagi? Tidak ya? Nah, dari pembahasan kita tadi, dari seluruh pembahasan kita tadi, siapa yang bisa menyimpulkan pembahasan kita tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan dari dua pembahasan kita tadi? Ya. Nah, kesimpulannya, ya, kita simpulkan sama-sama. Kesimpulannya, teori masuknya agama Hindu ada 5 teori. Di antaranya adalah teori Brahmana, teori ini dikemukakan oleh Van Leur. Kedua, teori kesatria, teori ini dikemukakan oleh Butz dan Brugge. Ketiga, teori Vaishya, teori ini dikemukakan oleh N.J. Krum dan Mukherjee. Keempat, teori Sudra, teori ini dikemukakan oleh Van Weber. Dan kelima, teori arus balik. Ya, dari kelima teori ini, teori Brahmana lah yang paling mendukung masuknya agama Hindu ke Indonesia. Selanjutnya, bukti-bukti monumental peninggalan prasejarah adalah kapak genggam, alat serpih, Sumatralit, beliung persegi, kapak lonjong, mata panah, alat dari tanah liat atau gerabah, bangunan megalitik, dan nekara dari perunggu. Bukti-bukti monumental peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia adalah Yupa yang berada di Kutai, Prasasti, Candi, dan Arca yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan juga ada di Bali. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas, itu tugas sejarah perkembangan kebudayaan agama Hindu di Indonesia, Ibu sudah upload di e-learning, dan Ibu juga sertakan video, ya. Dan di sana sudah Ibu terterakan juga link YouTube. Kalian bisa klik langsung tanda panah ini, video langsung muncul, video YouTube-nya langsung muncul. Selain ringkasan materi yang sudah Ibu berikan juga di sana. Ya. Nah, tugasnya silakan itu berisikan 5 uraian. Ya, silakan itu dijawab dengan baik, dengan waktu di sana sudah tertera. Ya, silakan semuanya mengerjakan tugas dengan baik. Ya.
Karena waktunya sudah habis, Ibu pembelajaran ini kita akhiri sampai di sini. Ya, ingat sekali lagi jaga kesehatan, ya, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Ya. Terima kasih atas waktunya anak-anak. Ya, Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang anak-anak.